Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan melelang 16 jabatan di Pemprov DKI Jakarta yang masih belum terisi. Lelang jabatan ini akan dilakukan terbuka untuk seluruh pegawai di Pemprov DKI. Lalu seperti apa mekanisme lelang jabatan tersebut? Telah ada I Gusti Ayu langsung dari Balai Kota Jakarta Pusat. Silakan Ayu. Ya, terima kasih Reva dan juga Vandana. Benar sekali bahwa pasca rotasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin 25 Februari 2019 kemarin ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka promosi seleksi terbuka untuk jabatan eselon 2, 3, dan 4 untuk seluruh aparatur sipil negara untuk segera mendaftarkan. Di mana untuk itu Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta akan membuka promosi seleksi terbuka jabatan eselon 2, 3, dan 4. Seperti apa proses promosi seleksi terbuka untuk jabatan eselon 2, 3, dan 4? Saya sudah bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Bapak Haidir. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Bapak bisa dijelaskan untuk saat ini sudah sejauh mana proses dari promosi seleksi terbuka jabatan eselon 2, 3, dan 4? Yang pertama-tama saya meluruskan dulu, yang akan dibuka itu hanya jabatan pimpinan tinggi Pratama, ya khususnya eselon 2. Kemudian yang sudah dibuka lebih dahulu adalah jabatan pimpinan tinggi Madya, yaitu pada Deputi Gubernur. Ada 3 yang dibuka. Pertama Deputi Gubernur Bidang Transportasi dan Perdagangan, kemudian Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata, kemudian satu lagi Deputi Gubernur Bidang Kependudukan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Nah, ini sudah dibuka dari tanggal 15 Februari dan malam ini ditutup. Jadi sampai tanggal 1 Maret terakhir. Mungkin ditutup pastinya itu 1 Maret besok sudah ditutup ininya untuk yang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Deputi. Nah, kedepannya kita akan membuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau selevel dengan eselon 2 dan kita akan membuka setelah kita koordinasi dengan KSN dan rekomendasi dari KSN turun untuk Pemprov DKI untuk segera membuka untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama tersebut. Jadi saya luruskan bahwa yang akan dibuka hanya untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan pimpinan tinggi Madya yang telah dibuka terlebih dahulu. Oke, Pak, untuk jabatan tinggi eselon 2 ini kapan akan dibuka, Pak? Kita akan buka dengan waktu yang secepat mungkin ketika rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara telah merekomendasi ke Pemda DKI. Nah, kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan KSN dan proses dalam pentahapan awal kita sudah melakukan penyeleksian terhadap administrasi persiapan. Ada berapa proses untuk posisi jabatan di eselon 2 ini yang akan dibuka, Pak? Rencananya kita akan membuka ada 18 jabatan pimpinan tinggi Pratama. Mulai dari Kepala Dinas sampai dengan Wakil Kepala Dinas dan sampai dengan Sekretaris Kota Madya. Khususnya Sekretaris Kota Madya yang kosong itu adalah di Jakarta Selatan. Total ada berapa jabatan posisi, Pak, yang dibuka untuk eselon 2 ini, Pak, nantinya seleksi terbuka? Totalnya ada 18. Ya. Mengapa, Pak, jabatan ini diseleksi dan tidak mengikuti jenjang karir nih, Pak? Apakah prosesnya itu seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kita sudah mengikuti jenjang karir. Nah, proses ini dibuka harus melakukan seleksi terbuka. Yang pertama ketika ada jabatan kosong. Dan ini memang sudah diatur oleh Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan diatur juga oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tahun 2017. Nah, sejak itulah maka ketika ada pejabat yang ingin dipromosi untuk jabatan yang kosong, kita wajib untuk membukanya sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Kalau dahulu memang ketika pejabat eselon 3 yang sudah karirnya matang, artinya pangkat golongan sudah cukup, bisa langsung. Kali ini kena dengan ada peraturan yang baru kaitan dengan Undang-Undang ASN nomor 5 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mereka harus melakukan seleksi terbuka. Gitu. Pak, untuk syarat pendaftarannya seperti apa nih, Pak, untuk promosi seleksi terbuka eselon 2 nih? Persyaratannya yang pertama, pangkat golongan memenuhi syarat. Ketika seleksi terbuka jabatan tinggi Pratama itu berada pada posisi eselon 2B, pangkat serendah-rendahnya harus pangkat 4A. Nah, ketika mereka akan mengikut seleksi pada jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk eselon 2A, pangkat serendah-rendahnya pangkat golongan 4B. Kemudian masa kerja berpengalaman 5 tahun di bidang yang akan diminati di kepala dinas atau di kepala badan.
Biasanya berapa lama sih Pak proses seleksi untuk promosi ini khususnya yang sudah dibuka nanti? Pengalaman kemarin seleksi memakan waktu lebih kurang 2-3 bulan. Dari sejak awal tahap pendaftaran sampai dengan tahap pantauhir akhir, wawancara, dan sampai kita mengusulkan 3 kandidat yang telah diputuskan untuk menjadi pejabat yang dipilih. Dan ini juga kita kirim kembali ke KSN hasil-hasil tersebut untuk direkomendasi kepada pejabat tersebut yang memang sudah terpilih menjadi calon kepala dinas atau kepala badan. Apakah nama-nama yang sudah lolos seleksi oleh tim pansel ini apakah sudah langsung disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta? Apakah harus disetujui dulu oleh KSN, Pak? Yang pertama dari 3 kandidat yang telah terpilih dilakukan wawancara terlebih dahulu oleh pejabat pimpinan tinggi, yaitu artinya pejabat pimpinan kepegawaian, pembina kepegawaian, yaitu Pak Gubernur, untuk melakukan seleksi dari 3 calon kandidat ini. Ketika 3 calon kandidat ini memang memenuhi syarat dan sesuai dengan standar, baru kita minta rekomendasi ke Komite Aparatur Sipil Negara. Kalau rekomendasi itu turun, baru kita bisa proses melantik pejabat tersebut. Oke, siap. Terima kasih Pak Hidir atas waktunya. Semoga nantinya untuk pejabat eselon 2 yang masih diisi oleh PLT ini segera ditemukan ya Pak. Terima kasih. Ya, Reva dan Vandana, benar sekali bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dan mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk mendaftarkan dirinya dalam promosi seleksi terbuka yang akan dibuka nanti pada pekan depan, yakni untuk seleksi setelah rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara. Ya, kita kembalikan ke Reva dan Vandana di studio. Terima kasih Ayu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.